Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku matamu, ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu kedamaianmu dalam gerak. Ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku, kau memegang setiap musim hidup. Semua kekhawatiranku, ku milikmu.
Yuk mari kita berdoa. Thank you banget Bapak buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersuka cita karena Tuhan begitu dahsyat buat kami. Kami menyanyikan pujian kami. Engkau mengajarkan kami untuk tidak khawatir dengan segala keadaan yang sedang kami hadapi, dan juga di masa muda kami, Engkau mengajarkan kami untuk tetap kuat melihat kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur di malam ini kami bisa bertemu kembali, bisa worship, bisa menaikkan praise kami untuk memuji Engkau ya Bapa, walaupun keterbatasan media dan teknik yang kami alami saat ini, tapi kami percaya nggak ada satupun yang bisa membatasi kami Tuhan, untuk kami bisa sama-sama bersekutu, kami bisa mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu buat kami semua, dan berikan kami hati yang fokus, pikiran yang tenang, supaya kami mengerti, memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Thank you banget Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum Tuhan, mereka dan mereka juga bisa gabung dengan kami di malam hari ini, sehingga kami anak-anak muda di Zoom ini kami diberkati sama-sama melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan kepada Halo, Shalom. apakah sudah bagian dari firman Tuhan? Soalnya jaringan saya kurang stabil ini. Maklum Iya, ya. Bang. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kembali kita bisa beribadah bersama-sama di ibadah Nia Generation saat malam hari ini. Dan sebetulnya yang menyampaikan firman Tuhan malam hari ini bukan saya, Kamoli sebenarnya, tetapi karena di sana di tempat pelayanannya katanya ada ibadah pelayanan yang mendadak di rumah duka. Kemungkinan dukanya itu mungkin di jemaat barangkali begitu, sehingga dengan waktu yang mendadak ini juga langsung ditunjuk saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya ya kurang berkenan renungan yang saya coba bagikan bersama-sama untuk kita saat malam hari ini yang kita renungkan. Dan ini firman Tuhan ini, bahkan tema yang sudah saya sediakan ini pernah diseringkan di renungan setiap, kalau nggak salah ya renungan setiap minggu yang sudah pernah saya share di dalam grup dulu, tapi saya coba bagikan untuk kita kembali mengingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Barangkali sudah beberapa bulan, bahkan hampir 1 tahun ini ya, jadi namanya juga manusia tentu tidak terlepas dari lupa begitu. Jadi untuk mengingatkannya yaitu kita harus melihat kembali dan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Baik teman-teman, langsung saja untuk kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema yang sederhana yang pernah kita dengar dan tak bosan-bosannya kita juga selalu mendengar, bahkan di gereja kita masing-masing, di tempat di mana kita melayani pada malam hari ini. Ya, jadi saya hanya mengingatkan kita kembali, yaitu dengan tema bertahan di dalam proses.
Ya, seringkali kita mudah sekali mengatakan itu bagaimana sih bisa bertahan di dalam proses. Nah, jadi di dalam kita coba melihat dari bertahan dalam proses ini, saya coba melihat dari arti dari proses ini. Saya ambil dari menurut Wikipedia, proses dalam ilmu teknik itu adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait bersama-sama, mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Itu menurut dari Wikipedia pengertian dari proses. Sedangkan menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses dibagi menjadi dua pengertian, yaitu satu, runtunan, perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Dua, rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Nah, jadi proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan sebuah produk. Nah, jadi demikian pula dengan di dalam setiap kehidupan kita dapat menghasilkan sebuah produk atau tujuan kita karena kita bisa bertahan di dalam proses tersebut. Karena kita bisa menjalani setiap proses itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak perkara yang kita alami, bahkan kadang-kala kita harus berada di lembah-lembah pencobaan yang membuat kita menjerit, berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kita harus mengetahui semuanya terjadi atas izin Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Tentunya kita memiliki sebuah harapan untuk mencapai kesuksesan. Entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan, cinta antara teman dan juga sesama, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Kita juga tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga, waktu, bahkan finansial. Suatu proses yang cukup seringkali banyak orang yang menyerah dan akhirnya gagal karena tidak tahan di dalam proses tersebut. Sukses atau gagal tergantung pada cara kita, bagaimana kita bisa merespons atau bertahan di dalam sebuah proses. Ya, saya percaya kita semua yang sudah hadir di Zoom saat malam hari ini, kita sudah mengerti arti dari proses, tapi saya hanya coba mengingatkan kita kembali untuk apa sih arti dari sebuah proses. Yang pertama, untuk kita bisa bertahan di dalam proses itu, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah jalani proses itu dengan iman. Dapat kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di sana firman Tuhan, Kejadian 45 ayat 7. Kejadian 45 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk mendiami kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk melahirkan hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan tentunya ini di ayat firman Tuhan ini kita sudah tahu cerita ini siapa sebenarnya. Ya, ini menceritakan ini tentang kehidupan Yusuf. Ya, ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya,
ya di Mesir. Dan ini saya tidak terlalu, kita sudah tahu cerita tentang Yusuf, bagaimana dia bisa bertahan di dalam proses itu. Jelas di ayat firman Tuhan tadi mengatakan bahwasanya bukan kamu yang menyuruh saya untuk bisa ada di tempat ini, tetapi Allah lah yang menyuruh dia sehingga melalui saudara-saudaranya Yusuf bisa berada di bangsa Mesir saat itu. Nah, Charles Stanley berkata bahwa ada seorang hamba Allah yang setia tidak digentarkan sekalipun berjalan dalam kegelapan maupun diterpa badai. Semua baginya, semua itu adalah peluang dan kesempatan baginya untuk menuju tujuan ilahi. Ya. Jadi kalau kita mau bertahan di dalam proses itu, bagaimana kita bisa dapat mencapai tujuan itu? Bagaimana kita bisa bertahan di dalam setiap panggilan kita? Yusuf menjalani lembah penderitaan yang ditetapkan baginya dengan tetap beriman kepada Allah. Dia tidak menyalahkan Tuhan atau mengeluh, ya. Dia tidak menyalahkan Tuhan atau mengeluh dan bersungut-sungut untuk hal-hal buruk yang menimpa hidupnya. Dia adalah sang visioner. Dia adalah seorang yang melihat ke depan, memandang ke depan bahwa itu ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya, walaupun begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf saat itu, yang lintasan yang tepat dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Dia adalah teladan manusia unggul yang disertai Tuhan, sehingga Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Ketika kita menjalani proses dengan iman, percayalah bahwa proses yang menyakitkan hari ini akan menghasilkan kepuasan hari esok, karena Tuhan bertanggung jawab dalam setiap proses yang kita hadapi. Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan, apakah kita bisa menjalani proses ini dengan iman? Atau kita sebaliknya? Atau kita bersungut-sungut? Atau kita bahkan menyerah karena keadaan yang tidak memungkinkan? Kita lupa bahwa untuk menjalani sebuah proses itu harus dengan iman, harus dengan percaya penuh kepada Allah. Karena Tuhan bertanggung jawab dalam setiap proses itu yang sedang kita hadapi. Nomor 2, saudara dikasihi Tuhan, mencintai proses itu. Bagaimana kita dapat mencintai sebuah proses? Contoh, Ayub 10 ayat 1 sampai 22. Dan nanti bisa dibacakan ya, mengingat karena waktu juga sudah mau 8:30. Jadi teman-teman bisa nanti bacakannya di Ayub 10 ayat 1 sampai 22. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentu tidak terlepas dari proses. Barang yang awalnya murah atau tidak bernilai dapat menjadi berharga dan bernilai setelah melewati proses perjalanan yang panjang. Proses ini tentu membutuhkan waktu dan beberapa tahap tentunya sampai suatu benda menjadi sempurna. Ya. Jadi tidak serta-merta untuk mencapai kesempurnaan atau mencapai suatu tujuan kalau kita tidak mencintai sebuah proses itu.
Jadi kita harus cintai. Kita tidak usah ngeyel, kita tidak usah protes. Ya kalau kita protes, sampai kapan kita bisa bertahan di dalam sebuah proses? Ya bukan dalam arti ketika kita sudah berhasil dalam sebuah kesuksesan kita, dan itu pun belum tentu bisa terjamin bahwasannya itu sudah saya selesai untuk mencapai kesuksesan. Belum teman-teman. Tapi masih ada yang harus kita capai lagi, masih ada yang harus kita kejar lagi, yang kita lihat harus ke depannya. Kesempurnaan hidup juga tidak terjadi secara instan, tetapi mulai tahap-tahap proses. Untuk menghasilkan kehidupan yang sempurna, Tuhan kerap memakai ujian hidup sebagai cara untuk membentuk hidup kita. Nah, jadi Tuhan memakai berbagai cara itu. Suatu ujian, Tuhan izinkan semuanya itu untuk membentuk hidup kita. Membentuk kita bagaimana kita bisa bertahan di dalam proses, bagaimana kita bisa mencintai sebuah proses perjalanan yang harus kita lalui, sehingga pada akhirnya kita bisa menikmatinya. Penghiburan bagi kita adalah bahwa pencobaan yang kita alami itu ialah pencobaan biasa. Ya, misalkan contoh di Korintus 10 ayat 13, yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi sangat jelas di 1 Korintus 10 ayat 13 Rasul Paulus mengingatkan bagi kita bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita sendiri. Ya, seringkali kita juga khawatir karena kemanusiaan kita. Seringkali kita cemas, bahkan apalagi pada hari-hari ini, kalau kita melihat situasi hari-hari ini. Jadi bagaimana kita meresponsnya? Bagaimana kita melihat sebuah kejadian yang sedang kita alami? Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau mencintai sebuah proses, atau kita lebih cenderung mencintai sebuah protes, sehingga proses itu menjadi protes, sehingga kita dapat berdebat dengan Tuhan. Loh, Tuhan kok bisa izinkan semuanya ini bisa terjadi? Nah, bagaimana sikap kita terhadap itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Sikap kita saat mengalami proses sering seperti pengalaman Ayub, yang pada akhirnya kita bisa melihat dan pernah kita juga dengar cerita itu, bahkan kita sudah pelajari. Dalam titik tertentu Ayub mulai mengeluh, ya itu kan secara manusia yang penderitaan yang dialaminya, yang pada akhirnya Ayub sudah mulai mengeluh. Ada titik-titik tertentu karena penderitaan yang menimpanya, karena penderitaan yang dialami, ia mempertanyakan kebijakan Tuhan atas semua kemalangan yang ditanggungnya itu. Dia mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Itu kan manusiawi. Tapi bukankah sikap seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan saya dan teman-teman semuanya. Tentang penderitaan membuat kita mempertanyakan
kebijakan Tuhan. Namun Tuhan sangat mengerti penderitaan atau apapun yang kita alami hari-hari ini, yang kita alami, dan Dia pun memberi kita kekuatan untuk menanggung semuanya itu. Tuhan ini kita mengalami bahwa setiap proses diizinkannya untuk menjadikan kita semakin indah di mata Tuhan. Sebab itu marilah kita mencintai proses Tuhan untuk membentuk kehidupan saya dan saudara. Mungkin yang teman-teman saat ini sedang bergumul di dalam perkuliahan, sedang bergumul di dalam pekerjaan atau karir, atau teman sedang mengalami berbagai problem. Ya udah, jalani aja dulu. Cintai aja sebuah proses. Saya sih prinsipnya begitu. Tapi kadang-kala seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwasannya kadang-kala kita ada di titik-titik tertentu sehingga kita mulai mengeluh, sehingga kita mulai resah, sehingga kita mulai mempertanyakan di manakah Tuhan, sehingga kenapa bisa ini terjadi, kenapa bisa menimpa saya, kenapa saya tidak mencapai apa yang saya inginkan. Saya percaya kita semua banyak pergumulan. Baik saya dan saudara, jangan beranggapan bahwasannya saya ini juga tidak punya pergumulan yang besar, teman-teman. Tapi saya melihat bahwasannya pergumulan itu, kalau kita tidak mau mencintai sebuah proses, ya, jadi kita sudah di luar daripada didikan daripada Tuhan. Kita sudah keluar dari prosesnya Tuhan. Kita sedang mengikuti kemauannya kita. Nah, mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mencintai proses itu untuk membentuk kehidupan saya dan saudara. Mari kita mencintai sebuah proses yang sedang kita alami itu untuk mencapai kehidupan kita yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan di dalam proses itu adalah mensyukuri hidup setiap hari. Ya udah, kita syukuri kehidupan kita karena kita masih ada sampai saat ini. Iya kan? Kita bisa menjalani, menikmati kehidupan kita. Kita syukuri. Tuhan masih pelihara kita. Kita bisa makan tempe, kita bisa makan tahu di Jawa, kecuali yang ada di Nias. Ya udah, kita syukuri aja walaupun begitu banyak masalah, walaupun begitu banyak badai yang menerpa kehidupan kita. Kita percaya bahwasannya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun banyak yang mendatangkan setiap kehidupan kita, tapi mari kita tetap mensyukuri. Kenapa kita harus tetap bersyukuri? Karena sampai saat ini, sampai detik ini kita bisa ketemu, kita bisa saling membagikan komunikasi satu dengan yang lain. Kalau misalnya kita tidak ada sampai saat ini, belum tentu kita sudah saling melihat satu dengan yang lain, bahkan memuji Tuhan seperti malam hari ini. Bahkan kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tetap mensyukuri. Di Efesus 2 ayat 20 dikatakan di sana,
Efesus 2 ayat 20. Sorry, sebentar. Efesus 5 ayat 20. Apa yang dikatakan di sana? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi jelas kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak usah kita protes. Wes jalan saja dulu, syukuri saja. Dengan mengikuti semuanya itu, saya percaya kita bisa melewatinya. Mengucap syukur merupakan bagian proses pertumbuhan anak-anak Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mengucap syukur tidak hanya menunjukkan seseorang mengalami berkat Tuhan, ya. Tidak hanya seseorang mengalami berkat-berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan seseorang, tidak hanya sebatas itu, tetapi juga menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Allah, yakin bahwa Dia tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Ya, kita harus yakin. Kalau hanya kita saat mengucap syukur, kalau kita hanya mengucap syukur saat Tuhan memberkati kehidupan kita, berarti saat nanti tidak ada berkat, berarti kita tidak ada mengucap syukur. Saya dan saudara tidak mengucap syukur ketika sedang mengalami yang namanya masalah, yang mungkin hari-hari ini ekonomi sedang merosot, sedang tidak tercukupi segala kebutuhan dan kekurangan kita. Apakah kita masih tetap mengucap syukur atau tidak? Itu kembali kepada saya dan saudara semua. Mengucap syukur atas segala sesuatu berarti lebih dari sekedar ungkapan sukacita. Ucapan syukur kita menjadi ungkapan iman bahwa di dalam segala keadaan Allah senantiasa bekerja, berkarya, dan memberikan yang terbaik. Jadi salah satu cara terbaik untuk bertahan dalam sebuah proses yaitu mensyukuri setiap hari dalam segala kondisi dan keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Baiklah, mungkin ada teman-teman yang sudah sukses, tapi apakah hanya sebatas itu? Apakah kamu tidak mau berpikir panjang depan? Kamu tidak melihat yang ke depan. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik proses pembentukan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Ketika kita mau taat mengikuti proses Tuhan ini dengan benar, hasilnya pasti akan luar biasa. Tetapi sebelumnya kita harus siap melewati sebuah proses untuk mendatangkan itu semua, untuk mendapatkan itu semua. Jadi kita harus siap melewati sebuah proses untuk mendapatkan itu semua bagi setiap kehidupan kita. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dapat kita lihat di Yakobus 1 ayat 22. Jadi
firman Allah mengatakan bagi kita saat malam hari ini, diingatkan bagi kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota itu. Mahkota itu apa? Kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, barang siapa yang mengasihi Dia, ya. Jadi walaupun kita juga orang Kristen, belum tentu juga sudah mengasihi Tuhan. Belum tentu loh. Saya dan saudara belum tentu. Yang tahu itu hanya saya dan saudara, antara saya dan saudara dengan Tuhan. Yang tahu bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Keberhasilan tidak terletak pada hasilnya, tetapi keberhasilan terletak pada prosesnya. Sekali lagi, keberhasilan tidak terletak pada hasilnya, tetapi keberhasilan terletak pada prosesnya. Bagaimana bisa mengikuti sebuah proses itu sehingga bisa mencapai produk yang dapat dinikmati di dalam sebuah usaha dan lain-lain sebagainya. Seperti pepatah mengatakan, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kita yang saat ini sedang berproses untuk mencapai sesuatu, yang saat ini sedang kita diproses untuk mencapai sesuatu, yakinlah, kita harus yakinkan bahwa kita akan mendapatkan hasil yang terbaik daripada Tuhan. Dengan dalam tanda kutip, kita harus mengikuti, mencintai proses bersama dengan Tuhan. Dan proses kehidupan akan berjalan dengan baik apabila kita mau menjalaninya dengan iman, mencapai setiap proses yang diizinkan Tuhan, dan mensyukuri hidup setiap hari. Jadi itu salah satu kunci kita untuk bisa bertahan di dalam proses, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus jalani proses itu dengan iman, dan kita juga mencintai proses itu, sebuah keberhasilan yang dapat kita nikmati bersama, sehingga mendapatkan buah yang berhasil. Dan juga kita mensyukuri kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan cita kasih daripada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan untuk kita diingatkan kembali pada malam hari ini. Semoga firman yang singkat ini juga dapat memberkati kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena ini harus mendadak dan ya seperti itulah, ya. Karena hanya saya pakai dengan renungan yang sudah ada, tidak ada persiapan, ya sudah saya pakai aja. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup, yang bertahan di dalam sebuah proses. Apapun badai, apapun masalah yang sedang kita alami, mari kita tetap berjalan proses itu bersama dengan iman, mencintai proses dan mensyukuri bahwa kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup,
Karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Bersyukur juga kami boleh diingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus meteraikan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap bertahan di dalam sebuah proses. Terima kasih Tuhan Yesus, dan percaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat, agar kami tetap layak menerima kebenaran firman Tuhan dan layak menjadi anak-anak Tuhan, dan tidak menjadi penghambat berkat menjelang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara untuk berbagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan boleh Engkau tambahkan di dalam kehidupan hamba yang penuh keterbatasan ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.